Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membahas suatu materi yang sangat bagus, yaitu materi yang di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 yang membahas pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Nah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari peraturan pemerintah Republik Indonesia ini dan diberikan pemahaman di dalam mencerna dan menghayati dari isi dari pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ini, serta menerapkannya di kehidupan kita. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang bab ke-7 tentang peningkatan kesadaran masyarakat. Ini adalah bab di mana pemerintah melalui peraturannya memberikan semangat untuk bagaimana kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan B3. Nah, pasal 32 di dalam peraturan ini disebutkan bahwa gubernur, bupati, atau wali kota, atau kepala instansi yang bertanggung jawab, jadi di sini ada peran pemerintah daerah, dan pimpinan instansi yang berwenang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi mereka itu dapat berwenang di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap apa potensi dampak yang timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3. Nah, kenapa? Karena ya masyarakat kita itu setiap masyarakat itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang mengerti tentang ini B3, ada yang tidak mengerti. Yang mereka tahu adalah bahan ini ya untuk bisa digunakan sebagai tujuan A misalnya. Misalnya aja kita langsung berikan contoh adalah racun tikus. Racun tikus. Masyarakat kita hanya mengetahui bahwa racun tikus itu hanya digunakan untuk membunuh tikus. Membunuh tikus. Dengan cara dengan cara meracuni tikus tersebut dengan racun itu. Nah, tapi mereka tidak mengetahui bahwa racun tikus ini termasuk golongan B3, bahan berbahaya dan beracun. Oke, tujuannya bagus untuk membunuh tikus, tapi harus dilihat juga bahwa racun tikus ini juga dapat membahayakan pada kesehatan makhluk hidup lainnya. Begitu juga ya kesehatan pada manusia juga. Loh, kenapa kesehatan kepada manusia? Ya, jangan sampai ketika kita membeli racun tikus, lalu kita menaruhnya, kan ini pengelolaan, jadi kita harus menempatkan tempat B3 ini sesuai, jangan sampai terjadi timbul dampak yang negatif. Nah, jangan sampai nanti ketika kita sudah beli racun, lalu sembarangan menaruhnya, adik-adik kita yang masih kecil itu membukanya dan menganggap ini adalah makanan, misalnya makanan atau permen, apalagi warnanya yang menarik gitu. Lalu dia cicip akhirnya apa? Akhirnya dapat menimbulkan ya keracunan terhadap manusia. Begitu juga pada makhluk hidup yang lainnya. Jangan sampai ketika kita menggunakan racun tikus itu sembarangan menaruhnya. Karena kenapa? Kalau kita sembarangan menaruhnya, ada makhluk hidup lain yang juga di sekitar itu. Misalnya adalah kucing. Ada kucing, misalnya ada ayam, ada bebek, atau burung yang bebas, burung merpati misalnya. Atau ada juga mungkin ada anjing juga. Nah, jangan sampai ketika kita membuang racun tikusnya itu sembarangan, sehingga akan dimakan juga oleh makhluk hidup yang lainnya. Efeknya apa? Ya, efeknya makhluk hidup yang lainnya juga akan dapat terbunuh, akan mati.
Dan ini juga akan menimbulkan ya dampak negatif terhadap makhluk hidup yang lainnya. Nah, pemahaman seperti ini ada masyarakat kita yang belum mengetahuinya bahwa racun tikus itu berbahaya terhadap makhluk hidup lain, kesehatan manusia atau lingkungan juga. Begitu juga kalau lingkungan seperti apa? Dan namanya racun ya, racun. Ketika racun ini dibuang langsung ke tanah, dibuang ke tanah, lalu ada hujan gitu kan. Hujan, lalu racun ini akan terkontaminasi dengan hujan, masuk ke dalam tanah, ya akhirnya apa? Akan dapat menimbulkan tanahnya memiliki konsentrasi racun. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dari air hujan ini masuk ke dalam sumur kita, ke sumur tetangga misalnya, atau sumur kita, padahal ini ada racunnya. Nah, kan berbahaya juga terhadap lingkungan hidup, terhadap manusia, dan lainnya. Itu contoh yang sederhana. Misalnya yang lain itu adalah penggunaan bahan-bahan pembersih yang memiliki kandungan misalnya HCl, itu banyak banget. Mengandung konsentrasi HCl atau senyawa HCl. Nah, mereka taunya ya pembersih ini bagus, gitu. Pembersih ini bagus dapat membersihkan kerak-kerak di kamar mandi misalnya, kerak-kerak di kamar mandi atau ya kerak membandel, sehingga ya mereka senang untuk membeli pembersih ini. Nah, namun harus diketahui juga bahwa pembersih ini juga ketika kita menggunakannya dalam jumlah yang banyak juga akan menimbulkan ya dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga HCl, karena ya ketika kita bersihkan kita gontorkan air nantinya. Air, yang mana air ini akan masuk ke badan air atau selokan. Ya, selokan itu akan mengandung ya HCl bila kita menggunakannya tidak bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi nanti ketika kita tahu nih, HCl bagus nih, kerak aja langsung hilang gitu. Nah, lalu kita lalu masyarakat punya inspirasi menggunakan pembersih ini untuk apa? Untuk penyemprotan misalnya. Penyemprotan, apalagi sekarang lagi COVID. Nah, mencoba menggunakan pembersih ini untuk penyemprotan, lalu dia masukinlah pembersih ini ke dalam penyemprotan air, lalu dia semprot lah. Dia semprot di tempat-tempat yang diinginkan, termasuk juga di tanaman. Dia pernah takut nih kalau jangan-jangan di tanaman ini juga ada apa nih? COVID. Nah, akhirnya apa? Ya tanamannya itu ya terkontaminasi dengan HCl. Ya akhirnya ya bisa jadi ketika konsentrasinya tinggi ya tanaman ini akan layu, akan mati, layu atau mati. Nah, potensi inilah yang harusnya dilakukan menurut pasal 32, yaitu kepala daerah atau pimpinan instansi yang berwenang memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa bahan-bahan ini itu berbahaya terhadap ya, lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Nah, di pasal 33 ditekankan lagi bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan B3, jadi setiap yang melakukan pengelolaan B3 itu wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3. Ya, jadi setiap orang yang mengelola B3 itu wajib meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terhadap potensi dampak B3 yang akan ditimbulkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah yang mengelola B3. Yang mengelola B3 ya bisa jadi orang yang jualan B3 itu sendiri. Jualan. Yang jualan seperti apa ya? Banyak ya. Seperti misalnya jualan tadi racun tikus atau pembersih yang menggunakan HCl atau pembunuh nyamuk misalnya.
nyamuk. Atau juga ya yang sering kita juga adalah tinta, printer, itu juga termasuk B3, tinta, printer, dan lain-lainnya. Nah, orang yang menjual ini berarti kan dia mengelola B3 tersebut, pengelolaan B3 tersebut. Nah, dia juga wajib itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya dari ya ini semua. Jangan sampai masyarakat menggunakan ini terlalu berlebihan sehingga dapat menimbulkan timbulnya potensi yang negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya. Pasal yang 34, pasal 34 itu menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan 33 tadi. 32 itu adalah pemerintah daerah atau instansi yang berwenang itu memberikan informasi tentang bahaya B3. Pasal 33 yaitu setiap orang yang pengelolaan B3 itu wajib juga memberikan informasi, dapat dilakukan dengan menyebarluaskan pemahaman tentang B3. Nah, informasinya dalam bentuk apa? Ya, menyebarluaskan pemahaman. Menyebarluaskan pemahaman tentang B3. Termasuk juga kita kali ini, pada kesempatan ini, kita memberikan menyebarluaskan pemahaman tentang B3, tentang pengelolaan B3, dan bagaimana cara masyarakat itu mengelola B3 jangan sampai sembarangan sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang keterbukaan informasi dan peran masyarakat terhadap pengelolaan B3 ini. Demikian, bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajarinya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.